pertama kali lagi buat saya untuk pegang mesin 2 ya. Dan untuk kuliah pertama ini kebetulan juga lagi kondisi daring. Ya, nggak masalah lah ya. Anda kan ini udah bukan semester pertama kuliah daring untuk kita ya. Untuk udah 2 semester kita daring. Sekarang semester ketiga berarti. Sebetulnya jumlah kita ada 44 kalau nggak salah mahasiswa yang gabung di sini. Tapi baru 23 yang gabung ya di Google Meet-nya. Oke, saya informasikan saya nggak share screen dulu karena ini suka ada yang telat-telat ya. Untuk kedepannya tolong jangan telat karena nanti akan mengganggu. Ya, ini udah saya izinkan. Nah gitu. Oh ya, sebagai informasi, saya sudah men-share apa ya grup WA linknya di announcement, di pengumuman gitu ya. Dan juga di slide ini ada. Dan pertemuan langsung ke materi, kita bahas dulu tentang kontrak kuliah dan ya biasalah awal-awal kuliah kita bahas apa aja gitu ya, nanti kita lihat ya. Saya kira ini adalah gabungan ya, karena saya lihat kalau dari NRP ada yang 2014, ada yang 2020 ya depannya ya. Jadi mungkin ada yang baru pertama kali ambil, tapi ada juga mungkin yang mengulang. Ya saya harap sih baik yang mengulang ataupun yang baru bisa mengikuti dan gak usah ngulang lagi gitu semester berikutnya ya. Oke, sekarang udah 24. Ada yang mau ditanya dulu? Mahasiswa mau nanya tentang apa? Boleh bebas. Saya kasih kesempatan sambil nunggu nambah lagi nih yang gabungnya. Silakan yang udah ada mau nanya. Tidak ada? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Nah ini kayak masih ada yang telat-telat nih. Saya mau share screen suka bolak-balik, kagok gitu ya. Udah saya share screen aja. Oh ya, di sini sebelum masuk ke sini kan ada PS. Anda udah lihat belum? Udah download dan lihat belum? Udah download, Pak. Udah download, udah baca? Belum semuanya, baru lihat referensi buku. Oke. Anda tahu kan RPS itu apa? Maksudnya ini bukan kali pertama Anda baca RPS ya. Ya, selalu juga mungkin udah ya. Ya, Jadi Pak. ya RPS itu semacam isinya apa yang akan kita lakukan dalam satu semester lah. Ya, namanya juga RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester ya. Oke, nah sebaiknya semua mahasiswa baca dulu itu gitu ya, supaya ada gambaran. Ya sekarang pun di kuliah pertama ya dibahas juga gitu. Tapi dokumen tertulisnya yaitu di RPS tadi gitu. Jadi Anda nggak perlu nyatet, Anda bisa baca gitu ya. Dan kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Ya, saya sudah buka RPS-nya, tapi saya buka dulu yang ini, yang apa? Yang slide yang saya bikin. Ke materi masih tentang kontrak kuliah lah ya namanya. Saya presentasikan dulu seluruh layar. Oke, apakah
Layar saya udah terlihat? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke. PowerPoint-nya. Ya. Mata kuliah kita adalah MSA 306 kelas B ya. Kemudian ini adalah daftar mahasiswa yang ada di SIKAD. Jumlahnya 44, tapi kalau saya lihat di sini di model masih 40 ya. Dua dengan saya dan Pak Ali sebetulnya, tapi kalau mahasiswanya 40. Jadi ada 4 orang yang belum masuk. Kalau ada yang kenal dan belum ada di sini, tolong ingatkan ya, supaya segera join, daftar gitu ya. Oke. Nanti yang PowerPoint ini akan saya cantumkan di Moodle yang hari ini gitu ya. Tapi belum sampai sekarang belum saya upload. Nanti tapi hari ini akan saya upload ya. Kemudian berikutnya ini adalah jadi kuliah 1 itu biasanya yang dibahas ini. Tujuan, nilai, materi pembelajaran, dan buku biasanya itu yang dibahas ya. Ya supaya Anda punya gambaran. Kemudian bisa atur supaya Anda bisa dapat nilai sebesar-besarnya gitu ya. Biasanya saya bikin slide-nya, tapi sekarang karena udah ada RPS ya, kita lihat dokumen RPS aja ya. Jadi kita lihat tujuannya apa, jadwalnya gimana, nilainya, cara dapatin nilainya gimana, kemudian materi pembelajarannya apa aja, bukunya apa aja, nanti kita lihat di buku RPS ya. Nah, saya tutup dulu ini. Saya buka dulu RPS-nya. Nah, ini ya. Saya geser ke atas ya. Agak lelek nih. Oke. Nah, seperti kita lihat bahwa RPS adalah rencana pembelajaran semester ya. Mata kuliah kita adalah elemen mesin 2, kodenya MSA 306, bobot SKS-nya 3, ada di semester 6 oleh program studi. Nah, kalau di yang kayaknya sih kalau yang di Moodle, kalau Anda download ini mungkin tulisannya elemen mesin 2 juga. Ini harusnya mesin 1 ya. Jadi maksudnya Anda yang ngambil elemen mesin 2 sekarang, setidaknya udah pernah ngambil statur, MKM, dan elemen mesin 1. Lebih bagus lagi kalau udah semuanya lulus. Lebih bagus lagi kalau nilainya bagus semua gitu ya. Jadi diharapkan lebih mudah mencerna untuk elemen mesin 2. Ya. Oke. Ini ada CPL Prodi. CPL itu singkatan dari capaian pembelajaran lulusan ya. Ini bla bla bla, Anda bisa baca sendiri lah ya ini ya. Ya baca sendiri lah ya ini ya. Saya nggak bahas tentang capaian pembelajaran lulusannya, tapi saya akan fokus ke mata kuliahnya gitu ya. Oke, untuk yang baru fokus ke sini, ini RPS ini ada di download aja ya di dekat announcement ya. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu merancang dan menganalisa kekuatan dan kekuatan pada komponen utama elemen mesin sesuai persyarat perancangan. Oke, nanti Anda bisa aja merancang itu menghasilkan dimensi atau bisa menganalisis untuk mendapatkan tegangan atau kekuatan, atau Anda bisa memprediksi berapakah suatu elemen mesin itu dia mampu menahan beban berapa gitu ya. Ya, panjangnya seperti itu, tapi ini disingkat lah ya.
Kemudian isi RPS apalagi? Di sini ada apa yang akan dilakukan. Ini pemutahiran CPMK nggak ada, pemutahiran CPL nggak ada untuk semester ini. Kemudian rencana tugas mahasiswa nih, akan diberikan tugas atau kuis di setiap materi di awal atau di akhir kuliah ya. Jadi nanti Anda siap-siap aja, jadi nggak perlu ada pengumuman akan ada kuis atau ada tugas. Anda selalu siap aja gitu ya. Pasti materi yang udah diberikan gitu ya. Walaupun mungkin ada kemungkinan juga saya memberikan semacam tes pendahuluan gitu ya. Jadi selalu ready lah ya. Kemudian rubrik penilaian tugas mahasiswa itu tugas dari kuis ini akan saya berikan bobot 25%. Ini yang buat RPS ini adalah Pak Ali. Jadi nanti semua kelas, baik saya maupun kelas lainnya, itu akan menggunakan besaran segini untuk kuis dan ya, mengharapkan ada tambahan nilai. Ya, harapan nilainya dari tugas dari kuis ini itu bobotnya 25%, lumayan gede itu ya, seperempatnya dari nilai keseluruhan atau nilai total ya. Kemudian materi pembelajaran sesuai ini, nanti ada pembahasan di bawahnya. Kemudian metodenya secara online ya, karena kita masih kena pandemi gitu ya. Kemudian apalagi ada yang mau tanya di setelah aja ya, Anda boleh langsung mengajukan pertanyaan. Waktu pembelajaran ini ada 4 kelas kan ya. Nah, kita yang ini kelas B jam 7 hari Selasa ya. Kelas lainnya ada yang Pak Ali ini kelas A. Ada yang Pancu 2 nih, kelas C dan D ya. Oke, ini udah gak ada masalah, kita semua udah pada tahu, kita makanya Anda hadir di sini berarti Anda udah tahu jadwal kita. Seminggu sekali ya. Biasanya dulu ada responsif, sekarang nggak ada karena kondisi daring ini. Makanya bukan makanya, tapi kalau nggak ada responsif berarti ya justru Anda jadi harus lebih giat. Jadi kalau dulu tuh ada yang membimbing untuk membahas soal-soal, kalau sekarang Anda sendiri gitu ya. Jadi malah jadi lebih turun nanti kemampuan capaian mahasiswanya gitu ya. Jadi harus justru lebih giat gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya deskripsi singkat mata kuliah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisa komponen utama dengan mesin 2. Pengetahuan tersebut dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai analisis tegangan pada komponen utama dengan mesin tetap, rem, dan transmisi. Sabuk, rantai, roda gigi ya. Jadi transmisi itu jenisnya ada beberapa macam lagi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini lebih dijabarkan lagi gitu ya. Lebih dijabarkan lagi dari deskripsi singkat ini. Apa aja yang akan kita pelajari. Nah, ini pun sebetulnya masih garis besar ya, karena nanti diuraikan per temuan. Ya, jadi yang pertama ini adalah dasar-dasar perancangan dan kriteria perancangan. Kemudian kita juga akan bahas kopling gesek aksial. Kemudian kita juga akan bahas kopling kerucut, kopling sentrifugal gitu ya. Kemudian rem block, ada yang sepatu pendek, ada panjang gitu ya. Apa itu, kalau ada yang belum ngerti ya nanti lihat gambarnya nanti lah pas kuliah, pas materi, pas minggunya gitu ya. Ada rem cakram, ada rem sabuk. Kemudian transmisi, ada transmisi sabuk. Ya. Apa tuh flat dan V? Ya, kalau yang udah pernah ngambil udah kebayang. Kalau yang belum kebayang. Rantai, dan yang 10 adalah transmisi roda gigi. Kalau keburu kita bahas yang lurus dan yang miring gitu ya. Kalau nggak keburu mungkin lurus aja. Atau mungkin malah roda giginya nggak keburu kebahas gitu. Mungkin aja sih. Kelas pun kadang-kadang begitu gitu. Tapi setidaknya diharapkan direncanakannya ini tercapai direncanakannya. Sekali lagi itu tergantung pencapaian mahasiswanya, keburu nggak gitu, memahaminya bisa cepet nggak gitu ya. Oke,
Kita teruskan. Ini untuk penilaian. Seperti Anda lihat ya, kuis dan tugas itu 25%. 25%. Apa aja materi untuk kuis dan tugas? Yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini 10 ya. Maksudnya ini, semua ini mestinya ada tugasnya dan ada kuisnya. Mungkin aja ya. Kalau dosennya keburu ngasih tugas dan kuisnya. Checklist berarti semuanya ada gitu. Nah, kalau UTS 1 itu bobotnya 25%. Kemudian materinya apa untuk UTS 1? Ya, tinggal lihat nih. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. UTS 1 itu. Sampai nomor 4. UTS 2 itu adalah 5, 6, 7 ya. Berarti rem blok, rem cakram, sama rem sabuk gitu. Kemudian 8, 9, dan 10 itu adalah untuk UAS gitu ya. Nah, ini sebetulnya dipecah begini untuk membantu Anda ketika Anda ujian UTS 1 materinya sedikit, UTS 2 sedikit juga, UAS sedikit juga. Karena kan suka ada juga yang UAS itu semua materi diujikan lagi gitu ya. Nah, ini UAS ternyata menurut pengampu, menurut Pak Ali, udah aja yang 8, 9, 10 aja. Jadi ini yang 3 ini aja materinya gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Seperti Anda lihat semuanya 25%, 25%, 25%, 25% ya. Memudahkan perhitungan ya. Dan Anda udah bisa ngebayangin. Jika Anda misalkan UTS 1 nilainya 100, berarti Anda punya nilai 25 dengan nilai total, dalam nilai total itu ya. Kan 25%-nya dari 100 ya 25 kan. Nah, seperti itu. Kalau nilainya 50, ya berarti cuma 12,5 kontribusi UTS 1-nya gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya teruskan lagi. Ada yang mau tanya nggak? Tidak ada? Ada Pak, belum ada Pak. Oke. Nah, buku ya. Ya, seperti biasalah standar kalau Anda udah pernah ambil elemen mesin 1 pun sama keluarnya ini juga gitu ya. Sigli itu mechanical engineering design. Kalau sini tulisnya 6th edition. Tapi kalau Anda punya yang lebih baru ya nggak apa-apa juga gitu ya. Lebih bagus malah ya. Ada Juvenal, judulnya Fundamental of Machine Component Design. Sekali lagi, edisi mungkin nggak sama karena udah banyak yang lebih baru gitu ya. Kemudian Norton, ya, mesin desain tuh ya. Kemudian ada Spot, Design of Machine Element. Dan ini yang bahasa Indonesia, Suharso ya, dasar-dasar perancangan dan pengelolaan mesin Erlangga Jakarta ya. Kemudian ada juga Robert L. Mott ya, Machine Element and Mechanical Design ya. Jadi Anda sudah diinformasikan nih apa aja buku yang bisa dipakai. Walaupun tentunya nggak terbatas ke 6 buku ini ya. Anda bisa aja pakai buku yang lain lagi juga di luar ini nggak apa-apa. Karena esensinya sebenarnya sama ya. Paling yang membedakan antara satu buku dan buku yang lain adalah simbolnya mungkin ya, cara penulisannya gitu aja. Tapi pembahasannya pasti sama-sama aja. Nah, kemudian bagaimana media pembelajarannya? Nah, di RPS ini juga dijelasin. Kita akan menggunakan model ya, LMS ya. Kemudian perangkat kelasnya ya mahasiswa punyanya apa? Laptop, HP, mungkin tablet itu. Ya. Atau bukan tidak mungkin juga pakai smart TV juga ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah penjelasan per minggunya ya. Jadi ini minggu ke-1 kita akan bahas apa? Ini kan kita udah bahas tadi ya tentang CPMK, bentuk pembelajaran gitu ya, penilaian, penggunaan LMS, kemudian mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perancangan ya. Indikatornya apa?
Nah, cirinya Anda udah paham itu adalah maksudnya paham tentang tujuan untuk bentuk pembelajaran dan perubahan bentuk pembelajaran. Maksudnya ya untuk mahasiswa yang zaman dulu yang pernah ngambil sebelum COVID ya pasti merasakan bedanya gitu ya antara yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Ya, dan harusnya kita bisa beradaptasi gitu. Kemudian materinya apa aja ini ya. Saya kira kalau panduan ini lebih ke semua udah pada bisa lah ya karena semester ke semester gitu-gitu juga kan Anda ke registrasi, kemudian daftar pustaka udah dijelaskan tadi. Kemudian ruang belajar daringnya itu seperti apa? Nah, yang sinkronus itu adalah Vicon, yang maksudnya sinkronus itu kita bisa tanya jawab langsung gitu, ya. Kemudian ada self-directed, itu adalah misalkan kalau dikasih tugas, Anda kemudian mengerjakan sendiri, nah itu adalah self-directed gitu. Kemudian asinkronus itu adalah forum diskusi, jadi Anda mungkin dikasih dengan teman Anda gitu, ya. Waktu pembelajaran idealnya 3 kali 50 menit, ya, tapi kalau Viconnya ya nggak sampai segitu. Jadi kalau setelah ini Anda masih ingin mendalami materi tentang, misalkan ingin tahu RPS itu apa, ya Anda bisa baca lagi. Anda silakan gunakan waktu yang tersedia untuk yang 3 SKS ini. Tapi kalau untuk Viconnya mungkin dibatasi 1 jam dengan alasan selain lumayan jenuh juga ya depan layar terus-terusan, juga tidak semua siswa mungkin atau ini kondisi internetnya stabil gitu ya. Jadi percuma juga lama-lama tapi nggak stabil atau ada mahasiswa nggak bisa mengikuti gitu ya. Yang penting lebih banyak ke poin-poinnya aja gitu di daring ini, dan sisanya mahasiswa harus eksplor sendiri dan latihan sendiri, ya. Kedua, kopling ada rinciannya. Mungkin nanti saya tetap akan masukkan aja kopling cakar ya. Maksud saya gini, terus nih di sini kan nggak ada nih kopling cakar nih. Beda dengan rem cakram, beda ya. Cakar. Jadi apalah kita nanti tetap cakar. Pertemuan kedua nanti kita bahas kopling cakar ya. Tapi saya nggak akan detail baca ini semua ya, lumayan juga capeknya baca aja sendiri lah ya. Kemudian saya berencana nanti kalau nggak hari ini, besok saya akan masukkan materi kopling cakar ini. Jadi nanti Anda lihat, tapi bukan di yang model yang minggu ini, yang minggu depan gitu, tapi sudah bisa diakses mulai dari sekarang atau besok ya ketika saya upload ya. Nah, nanti saya akan upload, tujuannya apa? Supaya Anda mau baca dulu gitu, dan benar-benar tolong dibaca karena siapa tahu saya ngasih tes pendahuluan di minggu depan tentang materi yang sudah saya berikan ini gitu ya. Kemudian ada kopling gesek yang akan kita pelajari itu ya, yang tadi ya, tunggal atau ganda gitu. Apa tuh rencananya di minggu? Jadi angka ini menunjukkan minggu ya. Kemudian minggu keempat belajar kopling kerucut, cara perhitungannya gimana. Kemudian kopling sentrifugal, minggu kelima, satu pendek, tunggal, ganda gitu ya. Adalah yang ketujuh adalah rem sepatu panjang, tunggal dan ganda ya. Minggu ke-8 diplot untuk UTS 1 ya. UT-nya ini 25% itu ya. Oh iya, ya udah 5% nih kuis singkat online plus mind map segala macam kayak gitu ya. Mungkin saya kalau yang ini nggak akan terlalu ketat ya. Maksudnya belum tentu saya meletakkannya di minggu ke-7 gitu. Pokoknya Anda siap-siap aja mungkin tiap hari tesnya, tes yang ringan aja sebetulnya. Menguji apa yang udah disampaikan itu nerap nggak gitu. Kemudian nanti keseluruhannya dirata-ratakan gitu aja untuk tugas atau kuis itu ya. Jadi untuk yang khusus saya ini nggak akan diplot pas minggu ke-7 gitu, enggak ya. Jadi bisa beda. Tapi kalau UT1 ya pasti minggu ke-8 lah ya. Oke. Kemudian yang ke minggu ke-9 rem sabuk atau pita, 10 rem tromol,
tromol ya. Kemudian ada UTS 2, itu di minggu ke-11, minggu ke-12 transfusi sabuk. Kemudian ada transfusi rantai minggu ke-13, 14-15 diperuntukkan untuk roda gigi ya, 14 sama. Nah, saya kira itu isi RPS ya, secara garis besarnya. Beberapa hal, Vicon menggunakan Big Blue Button, Google Meet, Zoom, Webex, dan lain-lain. Saya sih lebih cenderungnya ke Google Meet, kecenderungannya ya. Lebih umum dan lebih mudah, saya kira. Kemudian forum diskusi mulai e-learning Etenas ACID, WA Group. Nah, WA Group saya sudah buat, ya. Nanti kita lihat di slide. Tugas online menggunakan e-learning. Google Classroom saya nggak pakai e-learning aja, pakai modul aja ya. Kuis online juga pakai e-learning ya. Nah, itu yang PS. Saya persilakan dulu yang mau gabung nih, silakan. Izin memastikan, Pak. Untuk Vicon-nya sendiri nantinya bakal dimulai jam 8 terus, Pak. Anda udah baca pengumumannya belum di? Ya, itu. Announcement. Nah, ya, saya udah tulis ya di announcement ya. Jika tidak dikatakan lain, saya akan selalu jam 8 gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang penting, misalkan baik saya atau mungkin kondisi, misalkan tiba-tiba ada rapat jam berapa gitu ya, ada perlu menggeser ke jam 7, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau nggak ada pemberitahuan apa-apa, jadi namanya jam 8 ya. Jadi kalau ada pemberitahuan terlebih dahulu, pasti jam 8. Oke? Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya teruskan lagi yang ini, yang tadi. Ya, tadi ya. Nah, ini saya sangat menyarankan ini, seragamkan data di Moodle. First name itu NRP atau NIM mahasiswa, jangan ada NRP atau angka gitu ya dengan nama, jangan ya. Atau NRP-nya juga seragamkan, kalau nggak salah nggak usah ada stripnya gitu, angka aja langsung, misalkan Anda 12 2019 051 misalkan gitu ya, nggak usah ada strip-stripnya, saya sarankan begitu ya. Kenapa? Ya supaya gampang nyortirnya. Nyortir apa ya? Nyortir nama Anda nanti, baik itu untuk di pengabsenan atau juga untuk di pengumpulan tugas gitu ya, atau lembar jawaban. Karena kok kalau nggak seragam itu berisiko kelewat gitu. Kan biasanya kalau kita sortir pakai komputer gitu ya, dia kalau ngelompokin dulu gitu ya, misalkan yang angka-angka aja dulu gitu, kemudian baru font gitu ya. Nah, saya khawatir kalau yang beda, nggak seragam, nanti kelewat gitu. Takutnya nilainya nggak kemasukin gitu ya, atau dianggapnya ini tugasnya ini nggak ada nih karena NRP-nya nggak ada. Nah, dianggapnya gabung dengan ini, disimpannya di tempat lain gitu, takutnya gitu ya. Sangat menyarankan untuk sekarang dan kedepannya first name itu dikasih nama itunya NRP saja, jangan ada namanya, dan nggak usah pakai strip. Kemudian surname-nya baru nama lengkap mahasiswa. Kemudian saya sarankan juga foto profil itu ada fotonya gitu dan pas foto gitu, jangan ada pemandangan, jangan apa gitu ya, nanti susah mengenalinya. Kalau dianggap orang lain kan nanti bisa di blok gitu ya. Saya sangat menyarankan kalau ada yang belum sesuai ini diperbaiki nanti ya. Oke. Kemudian ini saya ingatkan lagi komitmen, Anda sudah memutuskan memilih mata kuliah ini, Anda harus berkomitmen dan mengikuti aturan mata kuliah ini, baik jadwal kuliah, jadwal ujian, tugas, kuis, dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai ada belakangan, Pak, saya nggak bisa tes 1 kemarin gitu, karena ada ini. Ya, kan udah tahu duluan, itu jadwal itu udah di-plot dari awal. UTS 1 itu di minggu ke-8. Kalau tiba-tiba Anda ada urusan yang lain ya, berarti Anda
tidak bisa memprioritaskan UTS 1 gitu ya. Jadi tolong komitmennya ya, kalaupun sampai nggak bisa ini ya harus terima konsekuensinya berarti gitu ya. Oke. Oke, makanya saya tulis sini tidak ada remedial. Selama tidak dinyatakan lain, tidak ada remedial baik bagi tugas 1, UTS 2 dan UAS ya. Oke. Saya kira jelas ya. Jadi maksud saya nulis gini supaya sama-sama nggak repot gitu ya. Sejumlah orang mahasiswa diurusin tiba-tiba ada 1-2 yang tiba-tiba nggak bisa, kemudian memaksa ujian susulan, kemudian nanti berkas ujian susulannya nggak terkumpulkan, terlupakan nilainya, itu kan yang rugi Anda sendiri gitu ya. Jadi fokus aja ikuti jadwal yang berbarengan sama yang lain yang reguler ya. Oke. Jadi saya mengadakan aturan ini supaya tertib aja ya. Oke. Kalau nggak ada, saya teruskan lagi. Nah, kehadiran. Saya semester kemarin tidak terlalu peduli dengan kehadirannya. Sekarang juga sebetulnya nggak masalah sih. Cuma sayang aja gitu ya, Anda yang mungkin udah bayar pakai uang orang tua gitu ya. Tapi ada beberapa orang mungkin ya gitu yang udah login pergi gitu ya. Jadi kelihatannya dia tentunya tidak ada dia gitu ya. Nah, mungkin saya juga nggak akan periksa semuanya, tapi mungkin secara acak kalau saya panggil, saya minta Anda jawab gitu, atau kalau ditanya ya dijawab, Anda harus bisa menjawab. Kalau tidak bisa ya berarti dianggap nggak hadir, walaupun di situnya udah terus login gitu ya. Dan saya akan cancel kehadiran Anda saat itu secara manual ya. Jadi ya jangan sampai login tapi nggak memperhatikan materinya. Sayang uang orang tuanya ya yang dipakai buat kuliah ya. Oke. Jadi tolong jangan sampai hilang. Saya nggak mewajibkan Anda untuk secara on terus-terusan video ya, karena memberatkan juga kan buat sistemnya dan untuk menghemat kuota, jadi nggak usah seperti itu. Tapi ketika ditanya langsung on, langsung bisa menjawab gitu ya. Oke, kita teruskan lagi. Nah ini untuk sebenarnya udah saya umumkan di Moodle, tapi ya ini barangkali ada yang mau lihat lagi ini seperti ini. Kalau Anda mau tinggal klik saja ya, nanti lihat di Moodle aja ya. Jadi grup WA untuk MSH 306BB ya namanya ya. Kalau ada apa-apa nanti saya koordinasi di situ gitu. Ada pengumuman apa? Kalau tadi ada yang tanya, wah Sofikon jam 8, tiba-tiba sudah saya nggak bisa jam 8 gitu ya. Ada rapat misalnya jam 9-nya gitu, atau saya harus persiapan apa dulu, atau mulai dari jam 8 ada rapat ya, saya terpaksa majuin ke jam 7 misalnya gitu ya. Jadi saya kasih taunya lewat ini gitu, biar cepat ya. Saya juga nggak memaksa Anda gabung, tapi kalau Anda gabung kan lebih cepat terinformasikan gitu ya. Oke. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Oh, ini ada satu lembar lagi. Kalau Anda dikasih tugas, kuis, atau ujian yang kebetulan format jawabannya berupa dalam kertas gitu ya. Ya, biasanya nanti saya kalau yang tertulis begitu, yang esai, ya Anda harus menyiapkan kertas, Anda ngerjain di kertas, tulisan tangan Anda sendiri gitu ya, dan harus pulpennya jangan hitam gitu ya, supaya saya tahu bahwa itu bukan kopi gitu ya. Kemudian nulisnya ya di kertas yang seperti ini, ada bordernya gitu, supaya saya gampang nyarinya. Kalau nggak diseragamkan, saya bingung nama Anda ada di sebelah mana. Nah, kalau gini kan saya jadi tahu nama pasti di sini gitu ya. Yang kalau nggak diseragamkan, saya kadang-kadang gitu ada kanan atas, jadi lumayan repot juga buat saya ya. Anda nggak harus ngeprint, kalau Anda mau buat pakai penggaris boleh, tulis tangan juga boleh, tapi yang jelas menyerupai inilah ya. Ini ke bawahnya kepotong ceritanya, ke bawahnya kan A4 potret bisa ya. Kalau mau landscape juga misalnya Anda terpaksa mau ngerjainnya landscape boleh juga gitu ya. Oke. Nah, dan kemudian kalau udah selesai, oh ya ini dulu contoh untuk statika struktur. Nah, sekarang berarti Anda ganti ini nanti. Anda misalkan nyiapin untuk yang semester ini,
Anda siapkan dulu dari awal, mumpung Anda masih belum banyak kerjaan buat berapa lembar ini, jadi kalau nanti tinggal pakai saja gitu. Nah, ini diganti elemen mesin 2B gitu ya. Kalau ada jawabannya lebih dari 1 halaman, ya di sini bisa dimasukkan. Halaman pertama ya 1, dari berapa halaman jawaban Anda, misalnya 3 gitu ya. Halaman keduanya 2, garis miring 3 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, saya kira ini cukup jelas. Dan setelah itu selesai, jangan lupa jawabannya misalkan dikumpulkannya ya, kalau daring ya pasti lewat soft file kan ya. Nah, jawaban itu difoto gitu. Yang harus hati-hati adalah fotonya nggak boleh goyang. Resolusinya jangan terlalu rendah karena nanti akan jadi kabur. Kemudian tangannya jangan goyang, kemudian jangan out of frame. Jadi misalkan Anda fotonya tapi yang ke bawah cuma sepotong gini misalnya. Ya jangan gitu ya. Nanti jawabannya solusinya nggak kebaca sama saya. Ya, tolong perhatikan itu. Jadi apa tadi? Tidak boleh goyang, tidak boleh out of frame. Jangan blur gitu ya. Pokoknya ya Anda harus memastikan jawabannya terbaca. Kalau nggak terbaca ya resikonya Anda tahu sendiri, saya anggap jawabannya salah aja gitu ya. Oke. Dan setelah itu biasanya kalau hasil foto kan dalam bentuk JPEG ya. Nah, supaya lebih ringkas, misalkan ada 3 halaman, kalau JPEG kan biasanya Anda 3 halaman berarti 3 kali kirim file ya. Nah, saya ingin itu jadi 1 halaman aja, jadi semuanya diseragamkan dalam bentuk PDF ya. Ini saya belum tuliskan di sini, tapi tolong diingat, setiap jawaban yang tertulis itu difoto, kemudian di PDF-kan, baru dikirim jadi 1 file PDF ya untuk 1 tugas ya. Saya kira itu. Ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak menutup kemungkinan juga tugasnya berupa atau jawabannya berupa video ya. Anda diminta menjelaskan cara untuk beberapa orang udah pernah mengalami itu dengan saya ya. Ada yang mengalaminya semester kemarin, ada yang 2 semester yang lalu gitu ya. Ya kemampuan Anda untuk buat video itu tolong dilatih aja, jangan sampai pas waktunya Anda bingung nanti ya. Jadi kita harus mengkompensasi ketidak bisa bertemunya kita antara dosen dan mahasiswa. Padahal misalnya dosen ingin menguji benar-benar ngerti nggak nih mahasiswanya gitu ya, dengan materi yang dimaksud. Jangan sampai ada selalu tulis aja yang dikirim saya gitu ya. Nah, saya kan nggak bisa ngedeteksi benar-benar tahu atau enggak. Kalau sekali ada video kan dilihat dari cara menerangkan bisa tahu dia udah ngerti atau belum gitu, ya. Oke. Saya kira itu slide terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Ada yang mau bergabung, link WA-nya ada di Moodle juga, di pemberitahuannya ya. Oke. Makasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.